aku Amelia Yuandini. Kali ini aku akan melakukan Battle of Milk, di mana nanti aku akan membandingkan produk minuman susu coklat dari berbagai merek dengan menggunakan metode uji ranking. Uji ranking itu apa sih? Uji ranking merupakan suatu proses untuk membandingkan dua sampel atau lebih berdasarkan atribut dan intensitas yang telah ditentukan, kemudian memilih berdasarkan tingkat yang terbaik hingga yang kurang baik atau yang terburuk. Dengan kata lain, uji ranking merupakan suatu proses untuk membandingkan sampel berdasarkan atribut mutu sensorisnya. Apa sih keuntungan dari uji ranking? Yang pertama, uji ranking ini prosesnya cepat. Yang kedua, prosedurnya sederhana dan petunjuk pelaksanaannya mudah dipahami oleh panelis. Yang ketiga, penanganan data dan pengolahan datanya cukup sederhana. Yang keempat, keputusannya relatif, artinya tidak ada sampel yang memiliki ranking yang sama. Yang kelima, yaitu uji ranking bisa digunakan oleh berbagai jenis produk. Tetapi, di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Kekurangan dari uji ranking ini adalah mengabaikan jumlah atau tingkat perbedaan. Nah, untuk produk susunya sendiri ada 5 merek. Yang pertama Indomilk, yang kedua ada Ultramilk, yang ketiga ada Real Good, yang keempat Frisian Flake, dan yang terakhir yang kelima adalah Denkau. So, langsung saja kita ke proses pengujiannya. Di sini sudah memiliki 5 sampel produk minuman susu coklat yang telah diberi masing-masing kode acak 3 angka. Nah, yang pertama ada kode 121, yang kedua ada kode 331, yang ketiga ada kode 138, yang keempat ada kode 275, dan yang kelima ada kode 214. Nah, atribut sensoris yang akan kita uji pertama kali adalah tingkat kemanisannya. Oke, yang pertama yaitu sampel 121. Untuk sampel 121 ini dia memiliki kadar kemanisan yang cukup rendah, yaitu tidak begitu terasa manis. Kita minum dulu untuk menetralkan indera perasa. Kemudian yang kedua yaitu sampel 331. Untuk sampel 331 ini dia memiliki rasa yang cenderung sedikit asin dan sedikit gurih. Kemudian sampel 138. Untuk sampel 138 ini dia memiliki rasa yang sangat manis. Lalu sampel yang keempat yaitu sampel 275. Untuk sampel 275 ini dia memiliki rasa manis yang pas, tapi masih di bawah rasa manis sampel 138. Selanjutnya yang terakhir sampel 214. Untuk sampel 214 ini dia memiliki rasa manis tetapi tidak semanis sampel 138 dan tidak semanis sampel 275. Jadi jika berdasarkan uji ranking, untuk ranking pertama yaitu ada sampel 138, ranking yang kedua yaitu sampel 275, ranking yang ketiga yaitu sampel 214, ranking yang keempat yaitu sampel 121, dan ranking yang kelima atau yang terakhir yaitu sampel 331. Nah, untuk rasa manis dalam minuman susu ini dipengaruhi oleh jumlah gula yang ditambahkan.
semakin banyak gula yang digunakan, maka rasa manis pada produk susu ini akan semakin tinggi. Selain itu, rasa manis juga dipengaruhi oleh adanya perpaduan bahan-bahan selama proses pengolahannya. Selanjutnya yaitu dari atribut rasa coklatnya. Yang pertama yaitu ada sampel 121. Untuk sampel 121 ini dia memiliki rasa yang pas, yaitu perpaduan antara rasa manis dan rasa coklatnya itu seimbang. Kemudian sampel 331. Untuk sampel 331 ini dia memiliki rasa coklatnya itu yang kurang terasa atau lebih dominan rasa manisnya. Selanjutnya itu sampel 138. Untuk sampel 138 ini dia memiliki rasa coklat yang sangat pekat. Selanjutnya sampel 275. Untuk sampel 275 ini dia tidak terasa coklatnya, malah lebih dominan rasa susunya. Rasa susu dan rasa manisnya itu pekat. Yang terakhir yaitu sampel 214. Untuk sampel 214 ini dia memiliki rasa coklat yang terasa tapi masih di bawah sampel yang 138. Jadi jika diurutkan berdasarkan rankingnya, yang pertama itu ada sampel 138, yang kedua yaitu sampel 214, yang ketiga ada sampel 121, ranking keempat yaitu sampel 331, dan ranking yang kelima yaitu sampel 275. Rasa coklat pada minuman susu ini dipengaruhi oleh jumlah coklat yang ditambahkan. Karena semakin banyak coklat yang ditambahkan, maka rasa coklat pada minuman susu ini akan semakin terasa. Selain itu, untuk sampel 138, dia memiliki rasa coklat yang pekat. Hal ini disebabkan karena pada biji kakao itu ada kandungan theobromine. Nah, kandungan theobromine ini dia memberikan aroma khas coklat sekaligus memberikan rasa sepat dan rasa sedikit pahit tergantung dengan persentase kandungan theobrominnya. Selanjutnya yaitu dari atribut aromanya. Nah, kita coba dari sampel 121. Untuk sampel 121 ini dia lebih dominan aroma susunya. Kemudian sampel 331. Dia juga lebih cenderung beraroma susu, tapi tidak sekuat aroma susu pada sampel 121. Kemudian selanjutnya ada sampel 138. Untuk sampel 138 ini dia memiliki aroma coklat yang khas. Selanjutnya ada sampel 275. Untuk sampel 275 ini dia memiliki aroma susu yang lebih pekat. Kemudian yang terakhir yaitu ada sampel 214. Untuk sampel 214 ini dia juga memiliki aroma coklat yang lebih pekat dibandingkan dengan tadi sampel 138. Nah, jadi jika diurutkan berdasarkan ranking dari yang tertinggi adalah sampel 214, yang kedua yaitu sampel 138, ranking ketiga yaitu sampel 121,
ranking keempat yaitu sampel 331, dan untuk ranking yang kelima yaitu sampel 275. Nah, aroma pada minuman susu coklat ini dia dipengaruhi oleh proses penyangraian biji kakaonya. Karena selama proses penyangraian biji kakao itu terjadi reaksi Maillard yang menyebabkan terbentuknya senyawa-senyawa volatil yang beraroma khas coklat. Selanjutnya yaitu berdasarkan kekentalannya. Yang pertama itu sampel 121. Untuk sampel 121 ini dia cenderung cair di mulut. Minum dulu, jangan lupa. Selanjutnya sampel 331. Untuk sampel 331 ini dia sangat encer di dalam mulut. Yang ketiga itu sampel 138. Untuk sampel 138 ini dia sedikit kental di dalam mulut. Yang keempat, sampel 275. Untuk sampel 275 dia lumayan kental tapi tidak sekental sampel 138. Yang terakhir yaitu sampel 214. Untuk sampel 214 ini dia kental di dalam mulut. Dan jika dibandingkan dengan sampel 138, untuk sampel 214 ini lebih kental. Jadi jika diurutkan berdasarkan rankingnya, yang pertama itu sampel 214, yang kedua sampel 138, yang ketiga itu sampel 275, yang keempat yaitu sampel 121, dan yang kelima yaitu sampel 331. Kekentalan dalam minuman susu ini dipengaruhi oleh jumlah gula dalam produknya. Karena semakin banyak gula yang digunakan, semakin banyak gula yang ditambahkan, kekentalan dari minuman susu ini akan semakin tinggi. Selain itu, gula merupakan komponen mudah larut. Nah, semakin banyak zat terlarut dalam suatu larutan, maka viskositasnya akan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu dari atribut warnanya. Nah, bisa dilihat sendiri. Untuk ranking pertama yaitu dari intensitas warna yang paling coklat, menurut aku itu yang pertama ada 214. Kemudian yang kedua yaitu sampel 138, yang ketiga itu sampel 121, yang keempat yaitu sampel 331, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada sampel 275. Nah, warna pada minuman susu ini dipengaruhi oleh proses penyangraian biji kakaonya. Nah, selama penyangraian biji kakao ini akan menghasilkan pigmen warna coklat. Untuk pigmen yang dihasilkan sendiri dia dipengaruhi oleh suhu penyangraiannya. Jadi, semakin tinggi suhu penyangraian, maka pigmen warna coklat yang dihasilkan akan semakin gelap. Kemudian, warna coklat pada minuman susu ini juga dipengaruhi oleh jumlah coklat yang ditambahkan. Semakin banyak coklat yang ditambahkan, maka warna minumannya akan semakin berwarna coklat gelap. Berikut merupakan rekapan hasil uji ranking produk minuman susu coklat UHT yang telah dilakukan. Hasil percobaan ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi tubuh dari panelisnya. Karena panelis yang kurang sehat, maka sistem indranya akan terganggu, yang nantinya akan mempengaruhi hasil percobaan. Oke, sekian Battle of Milk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.